Kemenangan Mu Chen, membawanya terus naik ke atas dan mendapatkan kualifikasi Golden Pool. Bersama tiga yang lainnya mereka bergegas memasuki kolam emas. Konon ceritanya bagi siapa yang mampu mencapai dasar hingga 20.000 kaki, dia akan mampu memperoleh tubuh emas Daluo. Di dasar kolam Mu Chen bertemu dengan anak perempuan kecil bermata emas. Orang di dasar kolam, Daluo Golden Pool, kedalaman 20.000 kaki. Melolong. Pada kedalaman seperti itu di Daluo Golden Pool, seharusnya sangat sunyi. Namun, seolah-olah ombak bergulung dengan keras. Air kolam emas kental berputar-putar dengan liar dan sepertinya telah membentuk pusaran air emas besar. Di tengah pusaran air, sebenarnya ada sosok raksasa yang duduk bersila. Raksasa itu adalah Great Solar Unding Body milik Mu Chen. Namun, tubuh surgawi berdaulat, yang awalnya berukuran ribuan kaki, sekarang sebenarnya hanya berukuran ratusan kaki. Ini semua disebabkan oleh tekanan yang menakutkan dari Daluo Golden Pool. Di dalam tubuh surgawi berdaulat, Mu Chen duduk dengan tenang. Tubuhnya gemetar lembut, dan permukaan tubuhnya ditutupi oleh keropeng tipis. Pada kedalaman 20.000 kaki di Daluo Golden Pool, tekanan mampu merembes melalui tubuh surgawi yang berdaulat dan akhirnya bertindak atas tubuhnya sendiri. Jika dia tidak memiliki pencapaian penting itu dalam tubuh fisiknya, dia mungkin akan hancur berkeping-keping oleh tekanan yang menembus badan surgawi berdaulat. Meski begitu, rasa sakit hebat yang memenuhi tubuhnya masih membuatnya gemetar tak terkendali. Namun demikian, dia akhirnya berhasil mengertakkan gigi dan menahan rasa sakit. Engah. Di bawah keropeng, Mu Chen sepertinya menarik napas lembut, dan kemudian tangannya perlahan membentuk segel. Ledakan. Ketika dia selesai membentuk segel, cahaya dalam jumlah tak berujung tiba-tiba meledak dari tubuh abadi matahari besar. Api kecerahan menyebar dan menyerap semua kekuatan magis dan besar dari Golden Pool, dan akhirnya dimakan oleh Great Solar Unding Body. Mu Chen telah mengaktifkan Great Solar Unding Body yang ekstrim. Oleh karena itu, di dasar kolam emas Daluo, energi emas menderu dengan mantap dan terus-menerus menyembur ke sosok raksasa itu. Konsentrasi energi emas tidak diragukan lagi 100 kali lebih besar dari sebelumnya. Di bawah suntikan jumlah energi yang menakjubkan, permukaan Great Solar Unding Body milik Mu Chen juga dengan cepat dipenuhi dengan cahaya keemasan. 8 ular emas itu berenang dengan cepat dan dengan rakus mengkonsumsi gelombang energi emas yang mengalir deras. 8 ular emas tumbuh lebih besar dengan kecepatan yang terlihat. Sensasi terbakar memenuhi setiap sudut tubuh surgawi berdaulat, dan Mu Chen merasa seolah-olah berada di atas kompor. Namun, saat sensasi terbakar menjadi lebih kuat, dia bisa merasakan tekanan luar yang menakutkan perlahan-lahan melemah. Jelas, tubuh surgawi berdaulat perlahan menjadi lebih kuat karena menyerap kekuatan kolam emas. Oleh karena itu, ketahanan terhadap tekanan juga semakin meningkat. Waktu berlalu perlahan di dasar Golden Pool. Seiring waktu berlalu, cahaya keemasan yang menyelimuti Great Solar Unding Body juga semakin kuat. Dari jauh, tampak seolah-olah permukaan tubuh surgawi yang berdaulat ditutupi dengan film emas. Di dalam tubuh surgawi berdaulat, mata tertutup Mu Chen tiba-tiba terbuka, dan dia menatap bagian luar badan surgawi berdaulat. Di atas tubuhnya yang besar, seekor ular emas besar dengan cepat berenang lewat. Saat ular emas itu menggeliat, cakar emas tiba-tiba muncul di bawah tubuhnya. Gumpalan emas juga naik perlahan di atas kepala ular. Ini menandakan bahwa ular itu berevolusi. Melihat pemandangan itu, beberapa pikiran tampak melintas di mata Mu Chen. Dia melihat ketujuh ular emas lainnya dan menemukan bahwa mereka juga berevolusi dengan lambat. Saat mereka berevolusi, Mu Chen bisa merasakan bahwa kekuatan magis tampaknya secara halus mengalir keluar dari tubuh mereka. Fluktuasi menyebabkan Great Solar Unding Body sedikit gemetar, seolah tidak bisa menunggu lagi. Tubuh emas Daluo ini benar-benar membutuhkan saya untuk mengubah ular menjadi naga. Mata Mu Chen berbinar. Tampaknya untuk mengolah tubuh emas Daluo, dia harus membuat 8 ular emas berevolusi menjadi naga. Namun, ini jelas membutuhkan kekuatan yang sangat besar dari kolam emas, dan seseorang hanya bisa mendapatkan kekuatan yang cukup di bagian paling dalam dari kolam. Aku akan membiarkanmu menyerap sebanyak yang kamu mau. Mu Chen menyeringai. Saat dia mengganti segelnya, kekuatan menarik yang kuat menyembur keluar dari tubuh agung matahari yang tak mati lagi dan melahap semua kekuatan kolam emas, yang terus mengalir deras.
Saat badan surgawi berdaulat menyerap kekuatan kolam emas dengan kekuatan penuh, 8 ular emas juga menelan kekuatan dengan rakus, dan laju evolusi meningkat sekali lagi. Waktu berlalu di kedalaman kolam emas. Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu. Di tubuh surgawi berdaulat, ketika Mu Chen membuka matanya lagi, dia bisa mendengar raungan tiba-tiba menyebar. Mengangkat kepalanya, dia menyadari bahwa di permukaan tubuh surgawi yang berdaulat, 8 ular emas raksasa sedang berjuang terus-menerus. Saat mereka berjuang, sisik emas terus-menerus jatuh dari tubuh mereka. Mereka menggeliat dan cakar naga mulai muncul perlahan. Ketika tanduk naga juga tumbuh di kepala ular emas, lolongan dari 8 ular emas tiba-tiba menjadi rendah dan benar-benar berubah menjadi lolongan naga yang sebenarnya. Raungan naga yang perkasa menyebar dan menyebabkan gelombang emas terbentuk di kedalaman kolam emas. Saya melakukannya. Mu Chen menyaksikan adegan itu dengan heran. Dia akhirnya memberi makan 8 ular emas dengan cukup. Mengaum. Namun, sama seperti 8 ular emas yang berhasil berevolusi menjadi naga emas, mereka tidak bergabung dengan badan surgawi berdaulat secara langsung. Sebaliknya, mereka melilit tubuh agung matahari yang tidak mati dan mengeluarkan raungan rendah ke arah dasar kolam emas. Raungan itu sepertinya menekan. 8 naga emas membuka mulut besar mereka. Hembusan angin kencang bertiup keluar dan menyapu bagian terdalam dari kolam emas Daluo seperti tornado. Bagian terdalam dipenuhi dengan cahaya keemasan dan tampak seperti partikel lumpur tak berujung. Lumpurnya berwarna emas dan tampak seperti emas cair, menyilaukan dan menarik perhatian. Guyuran, lumpur emas tersapu sedikit demi sedikit dan terus terbang menuju badan surgawi berdaulat. Mendesis, saat lumpur emas menutupi dan menempel di tubuh surgawi yang berdaulat, kabut putih segera meledak. Lumpur emas sebenarnya memiliki suhu yang sangat tinggi. Saat ini, ekspresi Mu Chen berubah mengkhawatirkan. Itu karena dia menyadari bahwa lumpur emas yang melekat pada tubuh abadi matahari, itu benar-benar mulai perlahan mencair. Lumpur emas yang tampaknya tidak berbahaya sebenarnya adalah benda paling menakutkan di kolam emas Daluo. Sial, Mu Chen mengertakkan gigi dan mengutuk. Naga emas telah menyebabkan banyak masalah baginya. Tapi dari kelihatannya, ini sepertinya merupakan langkah terakhir dalam budidaya tubuh emas Daluo. Jadi, terlepas dari betapa terkejutnya Mu Chen, dia harus bertahan apapun yang terjadi. Guyuran, naga emas menghamburkan begitu banyak lumpur keemasan di atasnya sehingga seolah-olah menutupi langit dan bumi. Akhirnya, hujan itu turun seperti hujan badai. Tertutup dalam hujan badai lumpur, grid solar unding body juga segera ditelan olehnya bersama dengan 8 naga emas. Mendesis, kabut putih masih terus naik. Mu Chen, yang sedang duduk bersila di dalam badan surgawi berdaulat, juga mulai gemetar liar. Seluruh tubuhnya merah dan darah terus-menerus merembes keluar dari pori-porinya. Namun, dia menggertakkan giginya dengan keras dan tidak mengeluarkan suara sama sekali. Suhu yang menakutkan tidak hanya membakar tubuh surgawi yang berdaulat tetapi juga ditransmisikan ke tubuhnya. Dia merasa seolah-olah dia telah dilemparkan ke dalam genangan magma bawah tanah dan akan dibakar menjadi abu kapan saja. Mu Chen berlutut dengan tangan menopang dirinya di depan. Keringat bercampur darah dan mengalir dari tubuhnya. Saat dia mengatupkan giginya dengan kuat, ada darah yang merembes keluar dari celah di antara giginya. Matanya yang hitam dipenuhi dengan garis-garis darah dan terlihat sangat ganas. Mendesis, lumpur emas terus terbang dan hampir menutupi tubuh surgawi yang berdaulat sepenuhnya pada akhirnya. Di bawah luka bakar dari lumpur emas, tubuh abadi matahari besar juga secara bertahap menyusut. Seolah-olah tubuh surgawi dilelehkan. Rasa sakit yang tajam dengan gila-gilaan membanjiri pikiran Mu Chen. Segera, dia tidak bisa lagi mentolerirnya bahkan dengan ketekunannya yang kuat. Saat darah mengalir keluar dari tubuhnya, kesadarannya perlahan mulai melemah. Dia bisa merasakan bahwa di bawah lapisan lumpur emas, 8 naga emas secara bertahap digabungkan ke dalam tubuh abadi matahari. Selama dia bisa bertahan sampai akhir, dia akan berhasil mengolah tubuh emas Daluo. Karenanya, pada saat ini, dia harus bertahan. Guyuran. Sementara Mu Chen mencoba bertahan di dasar Golden Pool, lumpur emas masih tersapu terus-menerus. Lapisan lumpur terangkat. Saat lapisan lumpur emas dihilangkan, di beberapa titik, Mu Chen sepertinya merasakan sesuatu. Menahan rasa sakit yang tajam, dia berusaha untuk membuka matanya dan melihat ke bawah. Kemudian, matanya langsung menyipit dan dipenuhi dengan ketakutan.
Di bagian terdalam dari Daluo Golden Pool, lumpur emas menari-nari, perlahan menampakkan platform batu emas. Platform emas itu hanya sekitar 10 kaki panjangnya. Saat ini, sepertinya ada sosok kecil berbaring dengan tenang di platform emas. Sebenarnya ada orang di dasar Daluo Golden Pool. Penemuan mendadak itu menyebabkan Mu Chen merasa terkejut tak terkendali. Untuk sesaat, dia bahkan bisa menahan rasa sakit yang hebat dari tubuhnya. Dia melihat ke atas dengan tergesa-gesa dan menyadari bahwa sosok di platform batu emas itu sepertinya adalah seorang gadis telanjang. Gadis itu tampak seperti berusia 11 atau 12 tahun dan memiliki rambut hitam sampai ke lutut. Meskipun penampilannya tidak bisa dilihat dengan jelas, penampilan mungilnya sangat menggemaskan. Siapa dia? Kenapa dia di sini? Namun, saat ini, Mu Chen tidak merasa bahwa dia manis sama sekali, karena sangat jelas bahwa gadis kecil yang aneh itu tidak sederhana. Mu Chen mendapat perasaan yang sangat berbahaya darinya. Saat Mu Chen agak terkejut oleh gadis kecil aneh yang muncul di dasar kolam emas Daluo, bulu mata panjang gadis kecil itu tiba-tiba bergerak sedikit. Kemudian, keheranan Mu Chen, dia perlahan membuka matanya. Dia memiliki sepasang murid emas. Namun, sikap apatis dalam diri mereka menyebabkan Mu Chen merasa sangat ketakutan, seolah-olah kepalanya meledak. Mandela, jauh di dalam Daluo Golden Pool, ketika gadis aneh dengan mata emas membuka matanya, Mu Chen hawa dingin. Tanpa ragu-ragu, dia menahan rasa sakit di dalam dan mengaktifkan The Great Solar Unding Body. Dia ingin segera meninggalkan tempat itu. Saat dia hendak bergerak, gadis dengan mata emas itu menatapnya dengan acuh tak acuh. Dia berdiri dan melangkah maju. Swoosh! Mu Chen tiba-tiba membeku. Dia tampak kaget dan tidak berani bergerak. Gadis kecil itu muncul di hadapannya. Dia kemudian melewati pertahanan badan surgawi berdaulat dan datang sebelum tubuh sebenarnya Mu Chen. Mu Chen berkeringat dingin. Dia bisa merasakan kematian mengetuk pintunya dari mata gadis itu. Dia percaya bahwa gadis kecil misterius itu dapat dengan mudah mengambil nyawanya. Tidak ada perasaan di matanya. Mu Chen mengangkat kepalanya, dengan susah payah, dan berhasil memperhatikan gadis itu. Dia adil, dan tanpa ekspresi. Dia tampak halus dan bertubuh kecil, dengan rambut hitam panjang sampai ke lutut. Jika Mu Chen bertemu dengan gadis secantik itu di lain hari, dia pasti akan tertarik padanya. Namun, dia hanya bisa merasa kedinginan saat ini. Dia tidak berani melihat tubuh telanjangnya. Gadis kecil itu diam-diam memperhatikan Mu Chen. Bulu matanya yang panjang bergerak, dan dia mengulurkan tangan kecilnya ke arah kepala Mu Chen. Setelah melihat ini, Mu Chen menjadi pucat. Dia ingin mundur, tetapi ruang di sekitarnya telah membeku. Hubungannya dengan The Great Solar Unding Body telah terputus. Gadis ini sangat kuat, tubuh Mu Chen membeku, dan dia hanya bisa melihat gadis kecil itu meletakkan tangannya di dahinya. Dia berkata dengan lembut, "Kamu merasakan sakit." Lampu merah tiba-tiba melonjak di tangannya. Lampu merah kemudian menutupi tubuh Mu Chen, menyebabkan dia menggigil. Dia kemudian merasakan sakit di tubuhnya pergi. Dalam beberapa detik, rasa sakit di tubuhnya benar-benar hilang. Mu Chen kaget, dan mengangkat kepalanya. Dia melihat bahwa lampu merah telah memendek dari antara alisnya, kembali ke tangan gadis kecil itu. Saat lampu merah kembali ke tangan gadis itu, tangannya bergetar. Wajah tanpa ekspresi sedikit bergerak, dan dia tampak kesakitan. Ketika Mu Chen melihat ini, dia tidak bisa mempercayai matanya. Gadis kecil itu mampu menghilangkan rasa sakit dari tubuh seseorang. Namun, ketika dia melakukannya, tubuhnya akan. Artinya, dia telah menanggung rasa sakit luar biasa yang dialami Mu Chen sebelumnya. Namun, dia hanya bereaksi sedikit, bahkan saat menahan rasa sakit seperti itu. Apakah gadis kecil ini makhluk yang aneh? Setelah gadis kecil itu menghilangkan rasa sakit dari tubuh Mu Chen, dia tidak lagi mengganggu dirinya sendiri. Sebagai gantinya, dia mengangkat wajahnya dan mengamati The Great Solar Unding Body. Cahaya emas di matanya sepertinya memeriksa tubuh surgawi yang berdaulat. Setelah mengamatinya sebentar, mata emasnya berubah menjadi serius, dan dia menggigil. Dia menggigit bibirnya, lalu bergumam dengan suara gemetar, "Apakah ini tubuh abadi matahari?" Dia berbicara dengan lembut, tetapi Mu Chen telah mendengarnya. Dia tercengang saat dia menatap gadis kecil misterius itu. Setelah bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya seseorang mengenali The Great Solar Unding Body. Kamu tahu tentang The Great Solar Unding Body?"
Mu Chen bertanya. Gadis kecil itu tidak memperhatikannya, tetapi menyatukan alisnya. Dia tiba-tiba berbalik untuk melihat Mu Chen, sebelum meletakkan tangannya di dada Mu Chen. Mu Chen kemudian menjadi gugup, karena dia bisa merasakan laut berdaulat di tubuhnya melonjak. Dia tiba-tiba merasakan halaman abadi bergetar terus-menerus. Sepertinya kekuatan tak terlihat mencoba merebutnya. Ketika Mu Chen menyadari ini, dia sangat marah. Gadis kecil ini terlalu keterlaluan. Halaman abadi adalah rahasia terdalam Mu Chen. Ini adalah petunjuk dari The Primordial Immortal Body. Dia tidak akan pernah membiarkan siapapun merebutnya. Mu Chen menginjak kakinya, dan The Great Solar Undying Body memancarkan banyak sinar berwarna-warni. Kekuatan yang menahan Mu Chen telah dilepaskan, dan dia mundur dengan penuh semangat. Swoosh! Namun, saat dia berlari keluar, sinar cahaya berkumpul di hadapannya. Gadis kecil itu mengikuti dari belakang, dengan tangannya diletakkan di dada Mu Chen. Mata Mu Chen berkilauan dengan ganas. Dia mengertakkan gigi dan mengganti segelnya. The Immortal Page di sovereignty-nya memancarkan cahaya ungu misterius. Rune cahaya ungu dari halaman abadi menyebar, sebelum berlari keluar dari laut yang berdaulat ke atas kepala Mu Chen. Mereka kemudian berubah menjadi bunga mandala ungu besar. Kemudian, bunga mandala mulai mekar. Di bawah cahaya ungu, itu seperti pohon anggur, karena dengan cepat melilit gadis kecil itu. Gadis kecil itu berhenti bergerak, dan Mu Chen menggunakan kesempatan itu untuk melarikan diri. Dia berhati-hati dan dipenuhi rasa takut. Gadis kecil itu tidak meronta. Dia mengangkat wajahnya untuk melihat bunga mandala. Wajah tanpa ekspresi sekarang berubah menjadi senyuman manis. Nyatanya, dia terlihat seperti melihat sesuatu yang dia kagumi. Saat cahaya ungu dari bunga mandala menyinari gadis kecil itu, ia masuk ke dalam tubuhnya. Wajahnya menjadi cerah, dan dia tidak lagi terlihat acuh tak acuh. Mu Chen kaget saat melihat ini. Dia memandang The Great Solar Undying Body, menyadari bahwa lumpur emas yang mengelilingi badan surgawi berdaulat telah jatuh berkeping-keping. Celah itu jatuh dengan kecepatan yang meningkat, memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Mu Chen menatap tajam pada The Great Solar Undying Body. Dia ingin mengetahui apakah dia telah berhasil mengolah tubuh emas Daluo. Lumpur emas telah jatuh seluruhnya, dan cahaya keemasan yang menyilaukan telah berputar keluar. The Great Solar Undying Body duduk bersila di dalam cahaya keemasan. Tubuhnya yang besar sangat mempesona, seolah terbuat dari emas yang tidak bisa dihancurkan. Ada gambar 8 naga emas di tubuhnya. Mereka tampaknya tertanam di tubuh surgawi yang berdaulat, dan mereka terlihat nyata. Mereka agung dan sepertinya melindungi tubuh surgawi yang berdaulat. Tubuh agung matahari yang tidak mati duduk di dasar kolam emas Daluo, seperti Buddha emas. Itu tampak tak terkalahkan, seolah tidak ada kekuatan lain yang bisa menembus badan surgawi yang berdaulat. Setelah The Great Solar Undying Body memiliki Daluo Golden Body, itu menjadi lebih berani. Mu Chen memperhitungkan bahwa, bahkan jika itu telah diserang oleh penguasa tingkat 3, itu akan mampu menahan pukulan itu. Dia senang saat menyaksikan The Great Solar Undying Body. Sungguh sepadan dengan rasa sakit dan usahanya dalam mengolah tubuh emas Daluo. Setelah beberapa saat, dia mengingat kembali dirinya sendiri, karena ada seorang gadis kecil yang menakutkan di depan matanya. Mu Chen menoleh untuk melihat gadis kecil itu, yang berada di bawah cahaya ungu dari bunga mandala. Dia tampak ketakutan, karena dia tahu bahwa, meskipun dia telah berhasil mengolah tubuh emas Daluo, itu bukanlah apa-apa di mata gadis kecil yang kuat itu. Mata Mu Chen berbinar, dan dia mengganti segelnya. Bunga mandala melesat ke belakang. Itu kemudian berubah menjadi cahaya ungu dan masuk ke dalam tubuhnya. Cahaya ungu yang menutupi gadis kecil itu telah menghilang. Gadis kecil itu mengangkat alisnya dan menatap Mu Chen dengan marah. Mata emasnya melonjak dengan cahaya keemasan. Benda ini milikku, aku harus bergerak. Mu Chen tersenyum kecut. Gadis kecil itu mengerutkan alisnya dan berpikir sejenak, kepalanya dimiringkan. Dia melangkah maju dan menerkam ke arah Mu Chen. Ketika Mu Chen melihat ini, dia secara refleks menangkapnya di pelukannya. Mu Chen menjadi kosong, saat dia menyentuh tubuh gadis kecil itu. Itu halus dan lembut. Ketika dia mengingat dirinya sendiri, dia merasa ingin membuangnya, karena dia tahu bahwa gadis kecil ini tidak semanis penampilannya. Namun, dia tidak melakukannya. Dia menatapnya dan melihat bahwa dia masih berbaring di pelukannya, wajahnya menempel di dadanya. Mu Chen bisa merasakan cahaya ungu yang memancar dari halaman abadi,
masuk ke tubuh gadis kecil itu. Wajahnya yang indah seperti boneka porselen tanpa ekspresi. Mu Chen merasa tidak terlalu takut padanya, sekarang dia telah menutup matanya. Gadis kecil ini sepertinya memuja halaman abadi di tubuhnya. Mu Chen tersenyum kecut, saat dia mengeluarkan atasan hitam untuk menutupi tubuh telanjangnya. Setelah ragu-ragu untuk beberapa saat, dia dengan hati-hati bertanya, "Siapa kamu? Siapa namamu?" Gadis kecil itu menutup matanya, dan setelah beberapa saat, dia berkata dengan suara rendah, "Mandela." Kolam emas disegel. Mandela. Ketika Mu Chen mendengar nama aneh ini, dia tercengang. Dia melihat dari dekat ke gadis itu, tetapi dia terus menutup matanya dan tidak bisa diganggu dengan dia. Mu Chen hanya bisa tersenyum kecut. Dia tidak tahu apa-apa tentang gadis kecil itu, dan dia ingin tahu tentangnya. Dia sangat kuat dan telah melampaui 3 raja di wilayah Daluo. Dia tampak akrab dengan halaman abadi. Jika tidak, dia tidak akan tahu bahwa Mu Chen telah membudidayakan tubuh abadi matahari yang agung. Ini adalah badan surgawi berdaulat langka yang tidak tercatat dalam peringkat 99 tubuh surgawi berdaulat. Mu Chen waspada dan takut padanya. Namun, sepertinya dia tidak berniat pergi dan ingin tetap bersamanya. Mu Chen tidak berani menentangnya, karena dia takut dia akan membunuhnya jika dia marah. Dia tidak ingin mati dengan cara seperti itu. Selain itu, dia tetap tinggal karena halaman abadi. Mendesah. Mu Chen menggendong Mandela dan menghela nafas tanpa daya. Dia membentuk segel, dan grid solar unding body terangkat, membelah air danau kemasan yang tebal. Karena Mu Chen berhasil mengolah tubuh emas Daluo, dia merasa tidak ada gunanya tinggal. Dia juga bisa merasakan bahwa Daluo Golden Pool akan segera ditutup. Di luar Golden Pool, suhu udara telah tinggi selama beberapa hari terakhir. Itu berasal dari jimat emas yang bersinar seperti matahari yang terik. Selama bertahun-tahun kolam emas Daluo dibuka, ini adalah pertama kalinya sinarnya begitu kuat. Siapapun akan menduga bahwa seseorang sedang mengembangkan tubuh emas Daluo, dan orang tersebut telah berhasil melakukannya. Banyak orang terkejut dan pada saat yang sama, penasaran. Mereka sangat ingin mencari tahu siapa yang jenius di antara 4 komandan besar. Bagaimanapun, banyak orang jenius yang gagal mengembangkan tubuh emas Daluo selama ini. Ketiga raja itu berdiri dengan tenang di udara dan menatap jimat emas itu. Mereka terlihat semakin kaget. Cahaya dari jimat itu bersinar selama 4 hari tanpa meredup. Dengan kata lain, orang yang berada jauh di dalam kolam emas telah bertahan. Ini menarik, kata Sleeping King geli. Dia bersikap acuh tak acuh, tapi ini membangkitkan minatnya. Condor King dan Spiritual Pupil King juga terkejut. Mata mereka berbinar-binar, dan mereka ingin sekali mencari tahu siapa yang memiliki prestasi luar biasa. Ini adalah pertama kalinya selama bertahun-tahun seseorang berhasil mengolah tubuh emas Daluo. Siapa orang ini? 9 Nether dan 8 Lord lainnya tampak terkejut juga. Lord Asura, Lord Mountain Cracker, dan Lord Bloodhawk tegang. Jika komandan mereka adalah orang-orang yang berhasil dalam kontes Daluo Golden Pool, itu akan membuat mereka terkenal. Raja tidur menyipitkan mata dan berkata tiba-tiba, sudah hampir waktunya. Kolam emas Daluo akan ditutup. Petik 2. Ledakan. Cahaya keemasan menyala dari puncak bukit yang menjulang tinggi. Semua orang buru-buru melihat ke atas dan melihat 3 bayangan besar merobek cahaya keemasan sebelum muncul di langit. Semua mata tertuju pada langit. 3 bayangan besar itu adalah Sovereign Celestial Bodies. Cahaya keemasan menyilaukan di sekitar mereka, membuat mereka terlihat tak terkalahkan dan gagah berani. Angin kencang bertiup melewati mereka. Ketika orang-orang melihat 3 benda surgawi berdaulat, mereka kecewa. Meskipun 3 badan surgawi berdaulat gagah berani, mereka jauh dari mencapai tubuh emas Daluo. Dong! Di puncak Golden Pool, sinar cahaya keemasan besar melesat ke langit, dan sosok emas besar melangkah maju. Bayangan besar itu seterang emas, dengan matahari besar menggantung di belakang kepalanya. 8. Simbol naga sepertinya bergerak di tubuhnya, dan tangisan naga bisa terdengar tidak jelas. Saat cahaya keemasan meledak, penindasan yang tidak diketahui menyebar dan mengungguli 3 badan surgawi berdaulat. Semua orang melihatnya dan tersentak kaget. 8 simbol naga, ini memang tubuh emas Daluo. Saat cahaya mereda dan benda surgawi berdaulat menghilang, orang-orang melihat tubuh Su King, Zhou Yue, dan Wu Tian yang sebenarnya. Mereka bertiga juga melihat Golden Sovereign Celestial Body. Su King dan Zhou Yue tampak bingung,
sedangkan Wu Tian merasa itu tidak bisa dipercaya. Dia dipenuhi dengan rasa iri dan ketidakbahagiaan. Tidak ada yang menyangka Mu Chen berhasil mengolah tubuh emas Daluo. Mereka telah pergi jauh ke dalam Daluo Golden Pool dan tahu betapa mengerikan tekanannya. Itu bukan dalam kemampuan mereka untuk turun lebih dari 2000 kaki untuk menyerap kekuatan kolam emas. Namun, Mu Chen berhasil melakukannya, dan dia hanya memiliki kekuatan penguasa tingkat 1. Su Qing dan Zhou Yue memandang Mu Chen dan berubah menjadi kuburan. Mereka tiba-tiba menjadi takut padanya. Pemuda berwajah lembut ini sepertinya menyimpan banyak hal di dalam dirinya. Wu Tian tampak muram, dan niat membunuh melintas di matanya. Keinginannya untuk membunuh Mu Chen semakin kuat saat Mu Chen menjadi lebih kuat. Ini Mu Chen. Tang Bing dan Tang Rou sangat gembira. Banyak orang dari pasukan 9 neter juga bersemangat. Mereka mulai melihat Mu Chen dengan kagum. Setelah bertahun-tahun, Mu Chen adalah satu-satunya komandan yang berhasil mengolah tubuh emas Daluo di kolam emas Daluo. 9 neter tampak acuh tak acuh tapi sekarang tersenyum. Prestasi Mu Chen telah membuat istana 9 neter terkenal. Tak seorang pun di wilayah Daluo yang berani memandang rendah istana 9 neter lagi. 8 tuan terkejut dengan hasilnya. Kebanyakan dari mereka menggelengkan kepala karena tidak percaya. Lord Bloodhawk adalah satu-satunya yang duduk di platform batu sambil memandangi tubuh emas cerah itu dengan muram. Sleeping King tertawa dan berkata, "Hahaha, itu benar-benar dia." Condor King tampak senang dan berkata, "Sepertinya Nine Nether telah mengembalikan seorang pria dengan potensi besar." Nine Nether memiliki pandangan ke depan yang baik. Mu Chen jauh lebih baik daripada Cao Feng dalam hal kepribadian dan potensinya. Murid spiritual raja tersenyum dan tampak tak terduga. Tubuh surgawi berdaulat yang tampaknya terbuat dari emas secara bertahap menghilang, dan Mu Chen muncul di hadapan orang-orang. Terjadi keributan. Meskipun mereka tahu bahwa itu adalah Mu Chen ketika mereka melihat badan surgawi berdaulat, sekarang setelah dikonfirmasi, mereka tidak dapat menahan perasaan emosional. Tidak ada yang mengharapkan hasil seperti itu. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah wilayah Daluo di mana penguasa tingkat 1 berhasil mengembangkan tubuh emas Daluo. Mu Chen adalah satu-satunya. Mu Chen merasa bingung di langit. Dia yakin bahwa gadis kecil itu, Mandela, ada di pelukannya sebelumnya, tetapi tidak ada orang di pelukannya sekarang. Dia pasti menyembunyikan dirinya sendiri. Mu Chen tersenyum kecut. Gadis kecil ini sangat kuat. Jika dia ingin menyembunyikan dirinya, bahkan ketiga raja itu tidak akan menemukannya. Mu Chen tidak tahu apakah sial bertemu dengannya. Hahaha, selamat, Mu Chen. Anda adalah orang pertama di Great One Sovereign yang mengembangkan tubuh emas Daluo. Anda telah memecahkan rekor. Saat Mu Chen merasa tersesat, dia mendengar Raja Condor tertawa keras. Terima kasih, Tuan. Mu Chen memandang ketiga raja itu dan menangkupkan tinjunya. Kamu mampu. Sleeping King, yang pendiam, tersenyum. Dia tiba-tiba mengerutkan kening dan tampak bingung. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya. Dan mengabaikan ilusi yang dia miliki. Condor King memandang kerumunan dan berkata, "Kontes Daluo Golden Pool berakhir di sini." Dia tiba-tiba merendahkan suaranya dan berkata, "Pertempuran berburu besar sudah dekat. Saya berharap semua orang akan mengasah keterampilan mereka." Petik 2. Saat pertempuran berburu besar disebutkan, suara itu tiba-tiba mereda, dan ada keheningan yang hebat. Secara tidak jelas, hawa dingin berdarah memenuhi udara. Iya, 9 tuan menjawab dengan suara yang dalam. Ketika ketiga raja itu mendengar tanggapan mereka tidak berkata apa-apa. Mereka melambaikan lengan baju mereka, dan cahaya keemasan di puncak kolam emas menghilang. Arus telah diblokir, dan puncak kolam emas ditutup. Mu Chen mendarat menuju ke arah istana 9 neter. Semua orang berkumpul dengan gembira. Ayo pergi. Nine Neter tersenyum pada Mu Chen dan memimpin orang-orang keluar. Dia tidak berniat tinggal. Saat mereka berjalan menuruni platform batu, mereka berhadapan langsung dengan Lord Bloodhawk, yang memimpin kelompok orang perkasa itu keluar. Saat 9 Neter melewati Lord Bloodhawk, niat membunuh di mata mereka begitu besar sehingga mengirim hawa dingin ke duri semua orang. Lord Bloodhawk berhenti di samping Mu Chen dan menatapnya dengan mata merah. Dia berkata dengan datar, "Ada terlalu banyak jenius di dunia ini. Hati-hati, jangan mati terlalu dini." Mu Chen menyipitkan mata dan tersenyum dingin. Pertempuran berburu hebat di Istana 9 Neter. Saat kontes Daluo Golden Pool berakhir,
Istana 9 Neter dipenuhi dengan kegembiraan. Semua orang sangat senang. Selama beberapa tahun terakhir, ketika 9 Neter hilang, posisi Istana 9 Neter di wilayah Daluo telah menurun. Sekte lain telah menekan mereka, tetapi mereka hanya bisa menelan penghinaan. Untungnya, mereka tidak menunggu dengan sia-sia, karena 9 Neter telah kembali dengan kuat. Komandan yang baru diangkat telah menunjukkan kekuatan besar dan didorong. Dia tidak hanya mengalahkan Cao Feng dan mendapat tempat di kontes kolam emas, dia juga berhasil mengembangkan tubuh emas Daluo, yang belum pernah dilakukan siapapun sebelumnya. Semua master di wilayah Daluo terkejut. Tak seorang pun di wilayah Daluo yang berani meremehkan Istana 9 Neter mulai sekarang. 9 Neter bersandar pada pilar di aula utama, tersenyum lembut saat dia melihat Istana 9 Neter, yang merupakan tempat yang sekarang dipenuhi dengan kegembiraan. Ini semua berkatmu. 9 Neter memiringkan kepalanya dan berkata pada Mu Chen sambil tersenyum. Meskipun kembalinya 9 Neter telah membawa kembali beberapa kehidupan ke Istana 9 Neter, dia tidak dapat ikut campur dalam masalah ini, karena aturan wilayah Daluo. Prestasi Mu Chen telah membawa kembali vitalitas ke Istana 9 Neter dan meningkatkan kepercayaan diri mereka. Merupakan kehormatan bagi saya untuk melayani sang putri, kata Mu Chen bercanda. 9 Neter cemberut dan terlihat sangat lembut. Matanya yang indah sepertinya dipenuhi dengan lingkaran cahaya, membuatnya terlihat menawan. Kamu sekarang menjadi pusat perhatian, jadi kamu harus berhati-hati. Lord Bloodhawk berpikiran sempit, dan dia akan membalas dendam untuk keluhan terkecil. Saya tidak takut sama dia, tapi saya khawatir dia akan menggunakan cara-cara terselubung. 9 Neter menyipitkan matanya dan berkata. Mu Chen mengangguk. Dia kemudian bertanya, apa pertempuran berburu hebat yang dibicarakan oleh Raja Condor? Saat menyebutkan pertempuran berburu hebat, 9 Neter tampak serius dan serius. Setelah beberapa saat, dia berkata, ini adalah pertempuran kejam yang melibatkan semua kekuatan wilayah utara di benua Tianluo. Mu Chen sedikit terkejut. Dia tahu bahwa benua Tianluo terdiri dari 4 wilayah di utara, selatan, timur dan barat. Wilayah Daluo terletak di wilayah utara. Wilayah utara terdiri dari banyak kekuatan, baik besar maupun kecil. Ada banyak kekuatan kuat seperti itu di sekitarnya, dan dibanjiri dengan kekuatan tertinggi. Pertempuran perburuan hebat pasti merupakan peristiwa yang hebat, karena melibatkan semua kekuatan ini. Makanya, skalanya harus sangat besar. Setelah setiap pertempuran berburu, banyak kekuatan yang akan menghilang. Bahkan kekuatan top itu akan terluka parah. Selama ribuan tahun, banyak kekuatan teratas telah dikalahkan dalam pertempuran berburu. Mereka kemudian dirambah oleh kelompok kuat, hanya menjadi sejarah sendiri, kata 9 Neter lirih. Wajah Mu Chen berubah, saat dia bertanya, mengapa? Dia bertanya-tanya mengapa ada pertempuran yang begitu mengerikan dan kejam. Ini semua tentang wilayah, sumber daya, dan ambisi, kata 9 Neter datar. Selama ribuan tahun, ada banyak orang luar biasa di North Territory, tapi tidak ada yang berhasil menjadi North Territory Overlord. Namun, ini telah menjadi ambisi semua orang. Pertempuran berburu hebat terjadi karena ini. Petik 2. Selama pertempuran berburu hebat sebelumnya, ada 10 pasukan teratas. Setelah itu berakhir, 4 kekuatan teratas telah dikalahkan dan dianeksasi oleh 6 kekuatan yang tersisa. Petik 2. Mu Chen tertegun. 4 kekuatan teratas telah dikalahkan, dia bisa merasakan kekejaman dan mencium bau darah hanya dari mendengar beberapa kata ini. Banyak Sovereign Master pasti terbunuh dalam pertempuran ini. Meskipun Mu Chen tidak tahu seberapa kuat 4 kekuatan teratas itu, menilai dari kekuatan wilayah Daluo, mereka pasti sangat kuat. Jika tidak, mereka tidak akan dikenal sebagai kekuatan teratas. Jika mereka ditempatkan di benua surga utara, mereka akan menguasainya. Namun, di wilayah utara benua Tianluo, mereka terancam dihancurkan. Jadi, persaingan di wilayah utara pasti sangat brutal. Pasukan di wilayah utara akan berubah setelah setiap pertempuran perburuan besar. Pemenang akan menjadi lebih kuat, sedangkan yang kalah akan kehilangan segalanya. Tidak ada pasukan yang bisa merdeka, menurut aturan wilayah utara. Kecuali, Tuan Wilayah Utara muncul. Petik 2. Mu Chen perlahan mengeluarkan udara dingin di dalam dirinya. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan kekejaman di dunia 1000 besar, berdasarkan apa yang dikatakan 9 Neter. Ini bukanlah Akademi Spiritual Utara.
Seseorang dapat dengan jelas melihat konsep survival of the fittest sedang diterapkan di tempat ini, di mana bahkan kekuatan top seperti wilayah Daluo menghadapi banyak ancaman. Jika ada sedikit penurunan kekuatannya, banyak orang akan mengamatinya, dan mereka tidak akan ragu untuk mengganggu itu. Pertempuran berburu hebat adalah eliminasi yang kejam, menggunakan metode seleksi alam. Selain itu, pertempuran berburu akan berlanjut sampai Tuan muncul di benua ini. Untuk bertahan hidup di benua Tianluo, seseorang perlu mendapat dukungan dari salah satu kekuatan teratas. Jika tidak, dia akan mudah dihancurkan, kata Nine Nether. Mu Chen mengangguk. Di tempat seperti itu, di mana tidak ada aturan dan regulasi, seseorang akan mengalami kesulitan besar dalam maju, kecuali dia memiliki seseorang untuk mendukungnya. Mu Chen beruntung mendapat dukungan dari wilayah Daluo. Selama wilayah Daluo masih ada, dia akan memilikinya sebagai pendukung. Dia harus berdoa dengan sungguh-sungguh agar wilayah Daluo tidak hancur dalam pertempuran berburu besar. Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Kami masih punya waktu sebelum pertempuran berburu hebat dimulai. Pokoknya tidak ada gunanya mengkhawatirkan hal-hal seperti itu, kata Nine Nether sambil tersenyum. Mu Chen tersenyum kecut. Tingkat pedang silang ini berada di luar kemampuannya saat ini. Dia hanya bisa melihat ke atas. Untuk berkuasa, seseorang harus berada di level teratas, seperti dominator wilayah Daluo yang misterius. Sekarang, kita hanya perlu fokus pada apa yang ada di hadapan kita. Nine Nether tersenyum, tapi matanya terlihat dingin. Lord Bloodhawk telah kalah, dan dia tidak akan meninggalkan masalah itu begitu saja. Istana Sembilan Nether juga harus mulai mengambil kembali apa yang menjadi milik kita. Kami akan berpartisipasi dalam pertempuran berburu hebat, jadi kami harus meningkatkan kekuatan kami. Jika tidak, kami akan diambil alih oleh yang lain. Petik 2. Saya juga ingin melihat kemampuan Istana Bloodhawk, Mu Chen mengangguk dan berkata. Setelah Sembilan Nether pergi, wilayah yang pernah menjadi milik Istana Sembilan Nether telah direbut oleh Istana Elang Darah. Hal ini membuat mereka menjadi bahan tertawaan di wilayah Daluo. Sungguh memalukan bagi seorang lord karena tidak dapat melindungi wilayahnya sendiri. Namun, Mu Chen akan memastikan bahwa tidak ada yang akan menertawakan mereka lagi. Dia akan mendapatkan kembali semua barang yang dulunya milik Istana Sembilan Nether. Nine Nether mengangguk ringan dan saat dia akan melanjutkan pembicaraan, dia tiba-tiba memfokuskan perhatiannya di belakang Mu Chen, saat dia bertanya, siapa dia? Mu Chen kaget saat mendengarnya, dan perlahan berbalik. Seorang gadis kecil berbaju hitam sedang duduk dengan tenang di pagar, dengan lembut menggoyangkan kakinya. Dia menatap dengan tenang ke arah Mu Chen dengan mata emasnya yang besar. Itu adalah Mandela, yang ditemui Mu Chen di Daluo Golden Pool. Namun, dia menghilang setelah itu, dan sekarang, muncul kembali entah dari mana. Sembilan Nether melihat wajah mengerikan Mu Chen. Dia menyipitkan matanya dan menyadari ada sesuatu yang salah. Gadis kecil itu muncul entah dari mana, dan bahkan Sembilan Nether tidak menyadarinya. Energi spiritual di tubuh Sembilan Nether melonjak, dan api ungu muncul di tangannya. Mandela menatap datar ke Sembilan Nether. Mu Chen buru-buru berdiri di depan Nine Nether dan menghalangi dia. Dia tahu bahwa Mandela sangat kuat dan Sembilan Nether bukan tandingannya. Dia adalah Mandela, kata Mu Chen. Anda tahu dia? Nine Nether sedikit terkejut dan bertanya. Setelah ragu-ragu sejenak, Mu Chen memberitahu Nine Nether tentang Mandela. Sembilan Nether melebarkan matanya dan menatap Mandela. Dia terkejut bahwa Mandela telah tidur di kolam emas Daluo selama bertahun-tahun, dan terutama karena ketiga raja dan dominator tersebut tidak mengetahui keberadaannya. Apakah dia makhluk aneh? Nine Nether mengangkat alisnya, waspada dan takut pada gadis kecil itu. Dia sedang memikirkan apakah dia harus memberitahu Condor King tentang ini. Jangan beritahu siapapun tentang aku. Karena dengan begitu, bahkan ketiga orang itu tidak akan bisa melindungimu. Saat dia memikirkan ini, Mandela berbicara. Suaranya jernih dan lembut, tapi tetap saja membuat gugup. Nine Nether menjadi pucat dan menatap Mandela. Dia bertanya, siapa kamu? Mandela berdiri di pagar. Rambut hitam panjangnya terbang tertiup angin, saat dia mengangkat wajahnya dan berkata, jangan khawatir. Jika saya ingin melakukan apapun kepada Anda tidak akan bisa menghentikan saya. Petik 2. Mu Chen mengangkat bahu tanpa daya. Dia benar, mengingat kekuatannya, bahkan jika dia ingin membunuh mereka, tidak ada yang bisa menghentikannya.
Nine Neter memandang Mandela dan bertanya, mengapa kamu mengikuti Mu Chen? Mandela memiringkan kepalanya dan menatap Mu Chen. Dia menginjak kakinya dan menerkam ke arahnya. Ketika Mu Chen melihatnya, dia tersenyum kecut dan mengulurkan tangannya untuk menangkapnya. Mandela berbaring dengan nyaman di pelukan Mu Chen, menekan wajahnya ke dadanya. Dia menutup mata emasnya yang mengintimidasi dan suaranya menjadi lembut. Aku ingin dia menggendongku tidur. Mandela mengerutkan bibirnya dan berkata, sebelum menutup matanya. Ketika Nine Neter mendengar ini, dia tidak bisa menahan alisnya. Gunakan tinju. 9 neter tersisa. Namun, sebelum dia pergi, dia menatap Mu Chen aneh yang menyebabkan dia mengejang. Dia tampak seolah-olah sedang melihat seorang gadis kecil yang telah diintimidasi. Dia tidak bisa menjelaskan kepadanya apa yang dikatakan Mandela dan hanya bisa menghela nafas. Dia kemudian membawa Mandela ke kamarnya. Mu Chen membaringkannya di tempat tidur dan bertanya setelah beberapa saat, apakah kamu datang kepadaku karena halaman abadi? Mandela membuka matanya sedikit dan memandang Mu Chen dengan malas dan berkata, apakah kamu berpikir bahwa aku melakukan ini karena kamu? Apakah Anda tahu tentang hukum ilahi abadi? Mu Chen bertanya, dengan mata berkilauan. Mandela menyipitkan mata seperti kucing, tapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Mu Chen tahu jawabannya dan jantungnya berdebar kencang. Dia tahu tentang hukum ilahi abadi, jadi dia pasti tahu tentang tubuh abadi primordial. Siapakah gadis kecil ini, dan dari mana asalnya? Lebih baik tidak bertanya, itu tidak akan ada gunanya bagimu. Saat Mu Chen hendak bertanya, Mandela menyingkir. Meskipun dia terdengar lembut, dia juga terdengar berwibawa. Mu Chen tersenyum dan bertanya, bisakah Anda memberitahu saya, manfaat apa yang Anda dapatkan dari halaman abadi di tubuh saya? Mandela terdiam beberapa saat sebelum berkata, halaman abadi berisi tanda suci dari bunga mandala kuno. Ini adalah bunga dewa yang memiliki kekuatan untuk menyegel segalanya. Saya membutuhkannya untuk menekan kutukan di tubuh saya. Petik 2. Kutukan. Mu Chen kaget. Itu adalah kutukan yang membuat seseorang merasa seperti di neraka. Mandela terdengar sangat tenang dan berkata, itu terus-menerus menyebabkan seseorang berada dalam rasa sakit yang menyiksa yang bahkan penguasa kelas 9 tidak dapat mengambilnya. Mu Chen tertegun. Bahkan penguasa kelas 9 tidak akan bisa menahan rasa sakit. Apakah kamu mau mencoba? Mandela menatap Mu Chen dan tersenyum. Dia mengulurkan tangannya, dan lampu merah menyala seperti kilat ke tubuh Mu Chen. Mu Chen membeku dan tiba-tiba bergetar hebat. Matanya memerah, dan wajahnya berkedut. Dia mengerang. Mu Chen merasakan sakit yang menyiksa di setiap bagian tubuhnya. Itu membuatnya kehilangan akal. Namun, rasa sakit itu datang dengan cepat dan juga hilang dengan cepat. Dalam sekejap, rasa sakit itu hilang. Mu Chen duduk di kursi dan berkeringat dingin. Dia menatap dengan marah ke Mandela dan berkata, apa yang telah kamu lakukan? Mandela meringkuk dan berkata, ini hanya sebentar dan kamu tidak bisa menerimanya. Saya telah menahan rasa sakit itu selama ini. Petik 2. Mu Chen tertegun. Dia memandang Mandela, yang sedang duduk di tempat tidur, memeluk lututnya. Dia tiba-tiba merasa kasihan padanya. Rasa sakit yang dia alami hanya sepersekian detik, tetapi Mandela telah menahannya selama ini. Di bawah siksaan, dia masih bisa tetap tenang. Kemampuannya untuk bertahan bisa jadi karena kekuatannya, tapi itu juga menunjukkan kemauannya yang luar biasa. Bisakah rune ilahi dari bunga mandala di halaman abadi membantu Anda menghilangkan kutukan? Mu Chen bertanya, menghapus. Ini tidak mungkin. Mandala tertawa mengejek dan berkata, itu hanya bisa menekannya. Hanya bunga mandala kuno yang asli yang bisa menghilangkan kutukan itu. Petik 2. Mu Chen diam. Dia belum pernah mendengar tentang bunga mandala kuno. Itu pasti lebih tidak biasa daripada 3 item yang dia butuhkan untuk menumbuhkan tubuh abadi matahari yang agung. Jangan khawatir, saya tidak akan mengambil halaman abadi Anda. Ini secara bertahap bergabung dengan Anda. Jika saya merebutnya dari Anda, rune ilahi mungkin dihancurkan, kata Mandela sambil menatap Mu Chen. Dia berpikir bahwa Mu Chen khawatir dia akan merebut halaman abadi darinya. Mu Chen menghela nafas lega. Dia menatap Mandela dan bertanya, apakah saya benar mengatakan bahwa nama Anda bukan Mandela? Mandela tak membantahnya. Itu hanyalah sebuah nama. Satu hal lagi, Mu Chen mengukur Mandela dan berkata, inikah penampilanmu sebenarnya? Saya tidak percaya bahwa seorang gadis kecil bisa begitu kuat.
Petik 2. Gadis kecil itu pasti monster. Saat Mu Chen memikirkan dirinya membawa monster, dia menggigil. Dia merasa sulit untuk menerima. Ketika Mandela melihat wajahnya, dia mendengus dan berkata, "Jangan gunakan usia manusia untuk menebak usia orang lain. Dari segi usia, 9 Netherworld Bird jauh lebih tua darimu." Petik 2. Apakah kamu bukan manusia? Mu Chen bertanya dengan kaget. Mandela melirik Mu Chen dan tidak menjawab. Dia membaringkan dirinya di tempat tidur dan berkata dengan malas, "Kamu bisa terus berkultivasi. Selama saya berada di dekat Anda, saya bisa mengetuk rune ilahi dari bunga mandala kuno untuk menekan kutukan." Petik 2. Apa manfaatnya bagi saya? Mu Chen bertanya sambil tersenyum. Mandela menjulurkan kepala kecilnya dari selimut. Dia menatap Mu Chen dengan aneh dan berkata, "Aku tidak membunuhmu. Apakah ini tidak cukup baik untukmu?" Petik 2. Mu Chen mengejang mulutnya. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Kamu menang." Mu Chen duduk bersila di samping tempat tidur dan tidak mengganggunya. Dia menutup matanya dan membuat segel. Dia secara bertahap masuk ke mode kultivasi. Mandela keluar dari selimut dan menatap Mu Chen. Cahaya melintas di mata emas besarnya dan dia bergumam, "The Great Solar Unding Body telah muncul kembali." Dalam beberapa hari berikutnya, 9 Nether mengizinkan Mu Chen untuk beristirahat setelah pertempuran di Daluo Golden Pool. Saat sedang istirahat, Istana 9 Nether ramai dengan aktivitas. Setelah pertempuran di Daluo Golden Pool, Mu Chen telah membantu Istana 9 Nether mendapatkan kembali martabat. 9 Nether ingin menggunakan kesempatan itu untuk memulihkan reputasi Istana 9 Nether. Di antara 9 tuan, Istana 9 Nether memiliki fondasi terlemah. Untuk meningkatkan kekuatannya, mereka setidaknya harus mendapatkan kembali wilayah yang pernah menjadi milik Istana 9 Nether. Setiap tahun, wilayah ini akan menyerahkan sejumlah besar cairan spiritual sovereign, yang tidak dimiliki Istana 9 Nether. Ini terutama terjadi setelah Mu Chen memberikan janjinya kepada pasukan 9 Nether. Tanpa cairan spiritual sovereign yang cukup, akan sulit bagi Nine Nether Palace untuk bertahan, apalagi tumbuh. Sekarang, sekte di seluruh wilayah Daluo sedang mengawasi Istana 9 Nether. Mereka sedang menunggu untuk melihat apakah Istana 9 Nether, yang telah menciptakan momentum besar seperti itu, akan menjadi bahan tertawaan. Pada hari yang sama, 9 Nether mengirim orang ke kota-kota yang dulunya milik Istana 9 Nether. Pesannya sederhana, menyerahkan diri ke Istana 9 Nether sekali lagi. Banyak orang kaget dengan apa yang dilakukan Nine Nether, dan ada juga yang menertawakannya. 9 Nether, bagaimanapun juga, adalah seorang wanita. Dia tidak kompeten dalam menangani berbagai hal. Dia pikir para adipati yang telah tunduk ke Istana Bloodhawk akan berubah pikiran hanya dengan kata-katanya. Hasilnya seperti yang diharapkan. Lebih dari 50 kota telah diberitahukan, tetapi hanya segelintir adipati yang telah dieksploitasi oleh Istana Bloodhawk yang setuju untuk tunduk ke Istana 9 Nether. Para adipati lainnya tidak menjawab. Beberapa adipati yang dekat dengan Istana Bloodhawk tidak hanya menolak untuk tunduk ke Istana 9 Nether, mereka bahkan mengusir para utusan. Mereka sangat angkuh karena mereka mendapat dukungan dari Bloodhawk Palace. Mereka tidak memperhatikan Istana 9 Nether karena kekuatannya lemah di wilayah Daluo. Orang teratas di Istana 9 Nether sepertinya dalam keadaan menyesal. Banyak orang di wilayah Daluo menggelengkan kepala. Mereka yang berada di Istana Bloodhawk mengejek Istana 9 Nether, dan melampiaskan amarah mereka atas penindasan dari Mu Chen di Daluo Golden Pool. Saat seluruh wilayah Daluo menyaksikan apa yang dilakukan Istana 9 Nether, di dalam istana itu damai. Di aula utama Istana 9 Nether, pasukan 9 Nether lapis baja hitam berdiri tegak, dan atmosfer dipenuhi dengan semangat juang yang membuat satu orang bergidik. Nine Nether berdiri di depan aula utama dengan baju besi hitamnya. Dia melihat gulungan di tangannya dengan rekaman tanggapan kota. Dia terlihat tenang dan tidak marah sama sekali. Dia tersenyum dan mengangkat kepalanya untuk melihat Mu Chen, yang ada di bawah. Dengan jentikan jarinya, gulungan itu mendarat di tangan Mu Chen. Ini daftarnya. Bolanya sekarang ada di pengadilanmu. Petik 2. Mu Chen memegang gulungan itu dan tersenyum. Dia berbalik dan melihat tentara berbaju hitam dan berkata dengan datar, "Kamu pasti sudah mendengar berita di wilayah Daluo selama beberapa hari terakhir." Ketika beberapa orang melayani majikan baru, mereka melupakan tentang rasa hormat yang seharusnya mereka miliki terhadap majikan lama.
Apa yang harus kami lakukan dengan orang-orang seperti itu? Petik 2. Membunuh mereka. Semua orang berteriak serempak. Pasukan 9 Neter terbakar dengan niat membunuh. Setelah menahan tekanan selama bertahun-tahun, mereka tidak bisa lagi berbaring. Orang lain berpikir bahwa alasan kita adalah omong kosong. Mu Chen melihat sekeliling dengan dingin, dan tubuhnya perlahan bangkit. Detik berikutnya, energi spiritual yang agung berputar keluar seperti badai angin. Hari ini, kita akan memberitahu mereka bahwa kita menggunakan tinju kita untuk bernalar. Ayo pergi, Mu Chen berteriak. Dia berubah menjadi Streamer dan menembak. Ketika Tang Bing melihatnya, dia melambaikan tangannya, dan pasukan 9 Neter terbang seperti awan gelap. Aura tidak menyenangkan yang melesat ke langit menyebabkan sekte di seluruh Daluotian menggigil. Istana 9 Neter akan mulai menggunakan cara yang keras.